Solusi biar anak di pondok jangan sampai di diapa-apain ya, bahasanya nanti kena sensor deh. Nah, di sini solusinya adalah pasang CCTV di area koridor yang orang biasa lewat di depan-depan kamar tanpa ada titik buta ya. Jadi emang sebelumnya harus di scan dulu, nggak ada ruang-ruang rahasia segala macam, pasang CCTV. Soalnya nanti akan diceritain kenapa gitu. Dan di sini ini ide aja untuk mengurangi ya. Jadi kalau ada yang keluar malam, kalau ada yang ya masuk keluar ketahuan, dan ini bisa dicatat atau direkam. Oke, kita back kembali ya. Kita tuh nggak ingin ya anak kesayangan kita tuh ditaruh di satu tempat komunitas ya. Sebenarnya di sini pondok ini tidak menyinggung satu agama apapun ya, bisa pondok dari agama ya, pokoknya semua agama deh. Cuma kejadiannya hampir sama ya, saat pondok ini tidak boleh diakses dari luar dan yang di dalam ini menjadi tempat yang terisolasi. Jadi namanya manusia di tempat terisolasi. Nah, inilah yang bikin ya berubah ya. Bisa kejadiannya ini beda dari dunia yang di luar gitu. Di sini akan membentuk dunia yang baru sendiri. Dunia yang apa ya? Sebenarnya dunia yang gelap ya, yang gelap. Nah, di sini butuh namanya emang kecerdasan emosional ya. Dalam artian tetap harus bisa di dalam kegelapan itu, di tempat yang terisolasi itu harus bisa ya berbuat yang bijak gitu. Makanya di sini saat tempatnya terisolasi ini bisa sebenarnya nggak pondok aja, bisa di kayak tempat wajib militer, kayak di kapal pesiar, kayak di penjara ya, seperti itu. Cuma ini bahasnya tentang pondok ya. Di dalamnya ini akan ya pasti ada yang namanya guru dan murid gitu ya, istilahnya ya, pemimpin dan yang dipimpin gitu, apa anak buah atau muridnya lah, seperti itu. Nah, disinilah ya tempat yang terisolasi gelap ini ya, apalagi keadaannya kalau cuacanya dingin atau sepi, manusia ini akan mikir, manusia akan berimajinasi, manusia akan muncul yang hasrat dorongan ya, hasrat yang benar-benar dia sendiri nggak bisa mengkontrol ya. Makanya di sini kecerdasan emosi ini ya salah satunya belajar mengontrol diri gitu. Makanya di sini saat dunia luar dan dunia di dalam tempat isolasi ini akan muncul ya hukum baru. Hukumnya mengerikan sekali ya. Hukum baru, hukum ini apa? Ini udah nggak peduli hukum negara, hukum agama, hukum budaya, hukum adat istiadat. Yang ada hukumnya adalah apa? Ya, apalagi hukum Tuhan itu tidak berlaku ya, hukum Tuhan. Di sana kejadiannya adalah ya, apalagi pondok yang lebih dekat ke agama ya. Jadi yang di dalamnya itu, yang di tempat isolasi itu, dia udah berdoa, dia udah pokoknya ibadah. Nah, inilah yang jadi apa ya, jebakan boleh dibilang ya pokoknya kita kenal istilah dajjal atau iblis lah. Mereka akan muncul ya di tempat-tempat yang tergelap seperti ini gitu loh. Nah, disinilah yang tadinya hukum itu nggak berlaku, hukum di luar itu nggak berlaku. Di sana adanya hukum Tuhan ya. Hukum Tuhan juga nggak berlaku, diganti dengan ya orang yang dijadi pimpinan itu jadi guru. Ini merasa dia ini Tuhan gitu. Kenapa? Dia udah berdoa, dia udah ibadah, dia minta ya pokoknya ditunjukkan jalan kebaikan untuk dia dan murid-muridnya. Nah, kejadiannya apa?
saat impulsifnya ini dia mendorong hatinya, pikirannya, dia merasa inilah ya, Tuhan ini mengajak, mengarahkan dia ke arah situ. Ini yang bahaya gitu. Jadi ya emang manusia kalah kontrolnya gitu. Makanya di sini ya kalau tempat terisolasi nggak bisa gitu, harus ada pengawasan. Kembali ke masalah CCTV ya, dibutuhkan beberapa ya, ini ide gua aja sih, kalau mau ditambahin ya silahkan ya. Cuma yang ide ini ya lumayan bisa mengurangi resiko kayak kasus-kasus ya itulah yang bikin merugikan korban anak ya. Salah satunya ada CCTV. CCTV ini harus ada satu tim ya, satu tim, entah itu tim dari kepolisian, orang tua atau gabungan. Jadi semuanya ini tahu gitu. Dan ini satu tim ini benar-benar berada di ruang CCTV aja. Dia tidak berada di dalam wadah itu gitu. Dan di wadah itu juga tetap harus ada patroli ya, patroli. Nah, patroli ini benar-benar orang yang netral ya, boleh dari polisian atau angkatan darat, karena dipertanggungjawabkan. Jadi saat dia patroli ngelihat kalau ada yang keluar, kalau ada ini ya resikonya kayak gitu, ya. Resikonya kayak gitu. Soalnya kalau nggak ada patroli, nggak ada CCTV, ya nggak ada pengawasan ya. Anak kita mau dimutilasi, udah nggak ada gitu, nggak ada bukti apapun itu. Makanya di sini harus ada yang mengkontrol, pun dia tidak boleh punya akses ke ruang CCTV. Ini benar-benar harus orang terpisah. Jadi jangan ada kong kali kong atau ya itulah manipulasi ya. Ada yang matiin CCTV, dia masuk ke koridor patroli. Nah itu jangan sampai kejadian kayak gitu. Kenapa sih harus repot-repot ya? Karena taruhannya adalah anak-anak ya, generasi muda masa depan gitu. Satu anak itu punya ya, kalau dia bisa sukses di masa depan mengubah nasib bangsa. Kalau satu anak dirugikan, apalagi sampai 50 anak, dan ini kejadian yang berulang-ulang, muncul tempat baru lagi, ditutup, muncul tempat baru lagi. Itulah kayak tadi ya, tempat-tempat dajjal, kesukaannya dajjal ya. Dan ini tidak hanya di pondok ya, ada kejadian kayak di sekolah ya. Pokoknya sekolah-sekolah yang tepatnya terisolasi, mau masuknya susah, harus proses ya segala macam. Jadilah ya dunia baru ya, dunia dimana hukum ini nggak berlaku, hukum Tuhan pun nggak berlaku ya. Yang di dalam ini merasa ya dia ini ya di ACC ya, diperbolehkan oleh Tuhan. Makanya nggak usah ditutup-tutupin, tapi berusaha untuk memperbaiki sistem gitu. Jangan sampai kejadian, jangan sampai anak ya, bagi anak kesayangan kita yang dari lahir disusuin, dituntun, digendong, dituntun biar diajak jalan, tiba-tiba dititipin di pondok, seketika itu langsung masa depannya hancur gitu. Masa depannya benar-benar kacau, mentalnya drop. Wah, bisa ya, masih syukur masih bisa mau hidup gitu. Makanya di sini buat orang tua ya cari solusi deh. Itu ide gue ya, kalau ya silakan lah gitu. Ya minimal kan CCTV dan yang patroli gitu. Dan ini ya harus terpisah, nggak bisa saling kenal, masing-masing harus saling mengkontrol gitu. Oke guys, jadi itu aja ya, nih materi yang berat banget ya, nggak enak didengar ya. Cuma ya solusi sih gimana gitu. Kalau nggak ada solusi ya cuma gembar-gembor, share viral, kejadian nggak enak. Cuma nggak ada solusinya gitu. Akan terulang lagi. Nah, di konten ini gua berani kasih solusi.